wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sebelum kita memulai pelaksanaan salat Jumat kita pada hari ini, kami harapkan kepada sidang jemaah sekalian untuk dapat mengedarkan tabungan amal terlebih dahulu. Kemudian yang pertama, segera mengisi saf-saf depan dahulu yang masih kosong. Kemudian yang kedua, bagi jemaah yang membawa handphone atau alat komunikasi lainnya, kiranya dapat menonaktifkannya atau menonaktifkan nada deringnya untuk sementara waktu. Pengurus Masjid Raudatul Jannah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Zainul Abidin mengumumkan beberapa hal sebagai berikut. Adapun yang pertama, hasil tabungan amal Jumat yang lalu adalah berjumlah Rp3.580.000. Rp3.580.000. Adapun yang kedua, tata laksana salat Jumat kita pada hari ini yakni pada tanggal 30 Januari 2026 atau bertepatan pada tanggal 11 Sya'ban 1447 Hijriah adalah pukul 12.53 WIB. Yang bertindak sebagai khatib yakni Ustadz Profesor Dr. Syahrizal Abbas MA, Imam Ustadz Taufikur Rahman LC, Muazzin Ustadz Irwan Syah SPDI. Demikianlah pengumuman ini kami sampaikan kepada khatib dan muazzin. Disilahkan dengan segala hormat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة.
حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, faya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, A'udhu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wal tandur nafsum ma qaddamat lighat. Wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Marilah kita sambil beriktikaf senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah sampai detik ini masih memberikan kesempatan hidup kepada kita. Allah telah melimpahkan rahmat dan karunia yang tidak terhingga kepada kita. Kita masih sehat. Sehat badan, sehat fikiran. Kita diberikan limpahan rahmat karunia yang tidak bisa kita hitung. Oleh karena itu, kita diminta oleh Allah untuk senantiasa bersyukur kepadanya. Karena kalau kita bersyukur, Allah berjanji akan menambahkan nikmat dan karunia itu. Tetapi sebaliknya, kalau kita ingkar, kita tidak patuh pada perintah Allah dan tidak patuh untuk menjalankan perintah dan meninggalkan larangannya, ingat kata Allah, azab Allah itu amat pedih. Yang kadang-kadang tidak menunggu hari akhir, tapi di dunia pun kadang-kadang kita rasakan adanya azab Allah tersebut. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kemudian selawat beserta salam, mari sama-sama kita persembahkan keharibaan junjungan alam Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sekaligus Rasul yang memberikan contoh teladan, memberikan bimbingan dan petunjuk
kepada seluruh umat manusia agar manusia ini hidup damai, hidup mulia, hidup terhormat. Bahagia dia hidupnya di dunia ini sampai di hari akhir. Petunjuk, bimbingan, contoh teladan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kita peroleh melalui sunnah-sunnahnya. Melalui tradisi kebiasaan-kebiasaannya. Itulah yang kita kenal dengan sunnah qauliyah. Perkataan Nabi menjadi petunjuk, menjadi bimbingan, menjadi contoh teladan bagi kita. Perbuatan Nabi yang kita kenal dengan sunnah fi'liyah. Apa yang dikerjakan Nabi, diperbuat Nabi, di pagi hari, di siang hari, di malam hari. Itu juga menjadi petunjuk, menjadi bimbingan, menjadi contoh teladan bagi kita sebagai umatnya. Demikian juga praktik-praktik sahabat yang senantiasa berada di sekitar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Praktik itu disetujui oleh Nabi, di-approval oleh Nabi. Ini juga menjadi sunnah takririyah yang menjadi contoh teladan, petunjuk dan bimbingan bagi kita umatnya. Sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Apa yang dikatakan Nabi, apa yang diperbuat Nabi, itu menjadi nilai, referensi hukum bagi kehidupan kita. Inilah yang dikenal dengan sunnah tasyri'iyah. Ada juga sunnah ghairu tasyri'iyah. Pada kesempatan yang singkat dan mulia pada hari ini, khatib ingin mengajak kita semua untuk melihat, mengetahui, mengulang kaji sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ada di bulan Sya'ban. Mengingat kita hari ini sudah berada di bulan Sya'ban, bertepatan dengan 11 Sya'ban, dan kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita akan bertemu dengan bulan suci Ramadan 1447 Hijriah. Pertanyaan kita, apa sunnah Rasulullah dan sahabat ketika Nabi dan sahabat itu berada di bulan Sya'ban? Dan sunnah ini, sunnah qauliyah, sunnah fi'liyah ini menjadi contoh teladan, menjadi petunjuk, menjadi bimbingan bagi kita yang hidup di era sekarang ini, yang hari ini kita berada di bulan Sya'ban. Untuk mendapatkan gambaran ini, tentu memiliki dalil, memiliki referensi, gambaran tentang perkataan perbuatan Nabi, kebiasaan-kebiasaan Nabi di bulan Sya'ban, itu bisa kita peroleh di dalam beberapa kitab atau beberapa buku. Salah satu di antaranya adalah Hayatun Muhammad karya Muhammad Husain Haikal dan kitab Al-Isabah fi Tamyiz Sahabah. Itu menggambarkan betapa aktivitas Nabi di bulan Sya'ban. Secara singkat, paling tidak, sebetulnya banyak sekali, paling tidak ada 4 sunnah Nabi dan sahabat yang dilakukan rutin di bulan Sya'ban menghadapi bulan suci Ramadan. Apa sunnah fi'liyah atau sunnah takririyah atau sunnah qauliyah? Yang pertama, kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama Nabi dan sahabat lakukan adalah menggelar majlis ilmu. Itu yang pertama sekali. Di bulan Sya'ban, Nabi paling sering menggelar majlis ilmu untuk memberitahukan kepada sahabatnya, tentu juga memberitahukan kepada kita semua, tentang beberapa waktu yang akan datang, akan hadir 1 bulan yang kita kenal dengan Sayyidus Syuhur, bulan suci Ramadan. Bulan yang penuh kemuliaan,
bulan penuh barakah, bulan penuh ampunan, dan Allah akan buka ampunan kepada hamba-hamba yang bersedia meminta ampun. Allah akan lipat gandakan pahala di bulan tersebut yang tidak sama dengan pahala yang kita laksanakan, yang kita kerjakan pada ibadah di bulan-bulan yang lain. Jadi dalam majlis ilmu, Nabi dan sahabat itu menyampaikan fadilah, keutamaan, kemuliaan bulan suci Ramadan itu. Sehingga para sahabat itu bersemangat betul menunggu kehadiran bulan suci Ramadan itu. Bahkan Nabi dalam sunnah qauliyahnya menyebutkan, orang yang senang, orang yang bergembira menyambut bulan suci Ramadan, gembiranya apa? Gembira ingin mengisi amalan ibadah, ingin memanfaatkan bulan Ramadan itu dengan semaksimal mungkin ibadah, memperbaiki diri. Maka orang yang senang dan gembira dengan hadirnya Ramadan itu, apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Orang tersebut tidak pernah dan tidak akan pernah disentuh oleh api neraka. Semangat ini yang membuat sahabat menggebu-gebu menunggu bulan suci Ramadan. Itu sunnah yang digunakan, yang dilaksanakan oleh Nabi dan sahabat pasca wafat Rasulullah SAW di bulan Sya'ban. Berkaitan dengan itu, karena menggelar majelis ilmu, Nabi dan sahabat memberitahukan kepada istrinya, kepada anak-anaknya, kepada tetangganya, bahwa kita insya Allah tidak akan lama lagi akan datang tamu agung, tamu yang paling mulia, yaitu Sayyidus Syuhur, bulan suci Ramadan. Jadi itu yang dikerjakan oleh Nabi, dan ini menjadi pedoman, menjadi sunnah yang patut kita ikuti, karena itu memiliki nilai tasyri'iyah. Jadi itu yang pertama dilakukan oleh Nabi SAW dan sahabat. Yang kedua, Nabi dan sahabat di bulan Sya'ban itu paling banyak berpuasa. Puasa sunnah. Kenapa Nabi banyak berpuasa? Ada falsafahnya. Dalam salah satu Nabi berdialog dengan sahabat, dan juga diberitahukan oleh Siti Aisyah radhiyallahu anha bahwa saya, kata sahabat, dan juga dibenarkan oleh Siti Aisyah Ummul Mukminin, tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam paling banyak berpuasa sunnah kecuali di bulan Sya'ban. Pertanyaan kita, kenapa Nabi lebih banyak berpuasa di bulan Sya'ban? Ada dua alasan yang diberitahukan oleh para muhaddisin. Yang pertama, ingin tunjukkan kepada kita oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa berpuasa di bulan Sya'ban itu sebagai bentuk persiapan untuk menghadapi bulan suci Ramadan yang berpuasa 1 bulan penuh lamanya. Jadi kira-kira ini masa persiapan agar tubuh kita, organ tubuh kita itu mampu menyesuaikan secara gradual, secara bertahap untuk menghadapi puasa Ramadan 1 bulan penuh lamanya. Yang kedua, kata muhaddisin, kenapa Nabi banyak berpuasa di bulan suci, di bulan Sya'ban? Muhaddisin memberitahukan bahwa ada satu hadis yang disebutkan bahwa saya paling senang berpuasa di bulan Sya'ban karena para malaikat paling banyak turun di bumi di bulan Sya'ban dan mengangkat amalan hambanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan saya senang ketika amalan kita diangkat, kita berada dalam kondisi berpuasa. Itu alasan kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabat banyak sekali
berpuasa sunnah di bulan Sya'ban. Yang ketiga, apa sunnah Rasulullah SAW dan sahabat? Yang ketiga, sangat rutin Nabi menunjukkan contoh teladan kepada sahabat dan sahabat mengikutinya, yaitu berdoa di bulan Sya'ban. Yang doa ini sudah sering kita dengar. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkatilah kami bulan Rajab dan Sya'ban ini kepada kami, dan hantarkanlah kami, pertemukanlah kami dengan bulan Ramadan. Apa filosofi di balik itu? Kita tidak tahu kapan pastinya kita bertemu dengan Ramadan. Kita tidak tahu. Bisa jadi hari ini kita sehat. Mungkin di akhir Sya'ban kita sehat. Tapi belum sampai bulan Ramadan, di akhir Sya'ban, kita mungkin dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tahu. Atau sebelumnya kita sehat-sehat saja. Bisa makan, bisa minum, bisa berjalan, bisa kemana-mana. Tapi kita tidak tahu apakah bisa bertemu dengan Ramadan dalam kondisi yang sempurna. Bisa saja kita mungkin diberi cobaan sakit oleh Allah. Mungkin diberi cobaan kita kecelakaan oleh Allah, kita tidak tahu. Maka oleh karena itu Rasulullah SAW mengingatkan sahabat, senantiasalah engkau berdoa kepada Allah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Engkau senantiasa berdoa itu. Mudah-mudahan Allah bisa mempertemukan kita dengan bulan suci Ramadan. Yang terakhir, apa sunnah sahabat, sunnah Rasulullah SAW di bulan Sya'ban? Tazkiyatun nafs, mencerdaskan jiwa, mensucikan hati dengan amalan, dengan ibadah. Sering salat sunnah, sering zikir, sering berdoa, sering membaca Al-Quran di bulan Sya'ban. Inilah 4 sunnah atau tradisi Rasulullah SAW dan sahabat yang telah ditunjukkan kepada kita. Mudah-mudahan kita bisa mengikutinya, kita istiqamah dengan sunnahnya, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberi kekuatan untuk bertemu dengan bulan Ramadan dan menggunakan bulan Ramadan itu untuk amalan-amalan kebajikan kepada kita semua. Mudah-mudahan Allah mengabulkan doa kita, diberi kesehatan kepada kita, dan diberi kemampuan kepada kita untuk menjalankan ibadah di bulan suci yang kita cita-citakan itu. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, faya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat,
إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا الله إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. استووا واعتدلوا سووا صفوفكم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة. Lurus dan rapatkan shaf. Allahu Akbar. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. ذلك اليوم الحق فمن شاء
اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. تحيات وبركات. السلام عليك يا أشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد. إنك حميد مجيد. اللهم إنا نعوذ بحياة السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.